Stupid bitch. Hai everyone, jadi kali ini saya akan mewawancarai bapak saya. Ini tugas sejarah dan kita mau mewawancarai tentang masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto yang sudah lampau. Langsung saja ya Bapak. Oh iya. Silakan. Sempit. Dimben pada zaman dahulu pas tahun 1998 kan ada reformasi. Nah reformasi itu kan berdampak neng segala segi kehidupan, berdampak neng sosial, budaya, ekonomi, keamanan, termasuk ono pembunuhan dan penjarahan. Nah pada saat masa itu yang terjadi di wilayah Anda, apa yang terjadi di wilayah Anda dan apa yang Anda lakukan saat itu? Pada saat reformasi ini sempat terjadi krisis pangan, sehingga masyarakat sebagian ini hanya memasak singkong. Singkong itu istilahnya godok telo, itu buat makan. Terus karena negara sedang reformasi, hutan itu kan istilahnya jati hutan milik negara. Karena demikian diplesetkan, ayo ini milik negara, ayo do negor. Dengan demikian masyarakat sebagian pada memotong hutan rame-rame sehingga dijual untuk beli makan karena krisis pangan. Nggak diukir? Nah kalau diukir kan urusannya yang beli. Kalau dijual sama orang Jepara, di sana jadikan mebel, urusannya tukang mebel. Kalau orang kampung yang penting negor terus dijual kepada pembeli. Udah. Tuh. Nah, dan saat itu apa yang Bapak lakukan, Bapak? Kalau saya ini kebetulan nggak ikut-ikutan negor, jadi ya usaha seadanya, ya pertanian, ya di situ apa yang ada ya itu dimakan seadanya. Untuk saya, keluarga saya pribadi, namun di tetangga desa ini kan dekat hutan, itu kabarnya pada zarah seperti itu. Kalau saya kebetulan tidak ikut-ikutan, demikian. Pas itu ayah umur berapa? Waktu itu masih bujangan ayah, belum menikah. Sekolah? Sekolah? Sudah tidak sekolah, saya kerja di Surabaya terus pulang. Udah waktu 97-98 udah pulang gitu. Waktu itu kebetulan tahun 98 ini petani waktu itu nanam tembakau, banjir, kebanjiran juga, jadi gagal panen juga. Sudah negaranya krisis, nanam tembakau, pertanian juga gagal panen, demikian. Nah terus pas setelah itu kan masa Orde Baru, terus terjadi krisis moneter, dimana pas itu keadaannya nilai mata uang kan menurun. Pas Orde Baru nilai mata uang kan menurun, terus hutang negara kan naik. Nah kacau, terus juga pas itu masyarakat kayak ame beli sesuatu itu susah. Jadi ini ada masyarakat tuh marah ke pemerintah. Nah pertanyaannya, saat itu bagaimana kondisi ekonomi di daerah Bapak lahir? Waktu itu yaitu tadi terjadi krisis, namun karena sebagian daerah krisis, namun di Jepara nggak krisis. Di Jepara ini malah sukses karena nilai tukar rupiah naik sehingga harga mebel naik. Terus orang Jepara ini pada keliling ke kampung beli barang-barang antik yang ada di kampung. Di situ ada lesung antik dibeli dengan harga agak mahal. Nah, di daerah lainnya kan krisis sehingga dijual. Terus milik bapak saya dulu ada bangku jati turunan Londo, itu juga kayu tua, itu juga dibeli. Nah, kenapa dijual? Ya dijual karena butuh untuk makan. Nah, kalau orang pembisnis Jepara pada menyerang ke desa-desa membeli kayu-kayu tua, bukan hanya jati yang dibeli, namun peralatan mebel lama, mebel tua seperti bangku, meja kursi, ada lumpang, tahu lumpang buat ini beras ini buat nutu, ada lesong, ini dibeli oleh orang Jepara.
karena di Jepara ndak kena dampaknya krisis, malah para mebel ini sukses. Jadi waktu krisis lainnya desa-desa di mana desa ini pada krisis semuanya, namun kalau orang khususnya Jepara malah melimpah mebel laris demikian. Karena tukar mata uang diikuti dolarnya naik demikian. Terus yang wong sing tumbas barang-barang antik itu berapa? Cuman gini mewah-mewahan. Barang antik itu dibeli terus di situ mungkin diservis, diperbaiki, lalu dikirim, diekspor ke Belanda, kemana yang membutuhkan. Karena barang antik diekspor sehingga laku tinggi karena dolar naik. Demikian. Oh, jadi pas krisis moneter itu yang lainnya lagi susah-susah, tapi khusus orang Jepara ya, yang mebelan ini sukses. Orang Jepara. Sing mebelan. Yang mebelan. Kalau sing ogak ya wis sembuh, ya buruh. Ya ikut sukses karena dia ikut kerja nukang, ikut apa lah ini demikian. Ikut geraji kayunya, ya sehingga sampai lembur-lembur malam. Karena penggeraji pada waktu itu lembur sampai 24 jam. Sampai jam 12 malam kayak tetangga saya Pak Sis. Karena di sana semua orang yang beli kayu jati dari negoro tadi, Tegor itu, terus itu harus bisa dipotong, harus bisa digesek. Karena demikian semua penggerajian di Jepara ini lembur hampir 24 jam, mungkin sip-sipan demikian. Jadi ekonomi di Jepara lancar sekali. Namun desa-desa se-Indonesia krisis. Demikian. Mono. Aja demikian terus toh. Terus pas di saat itu antara gajinya ayah karo kebutuhannya ayah pas itu luwih gede sih ibu. Ya luwih gede pengeluaran lah, sembarang mahal, sembarang naik, semua naik. Dan kita petani ya, petani Pak, ini karo nggak gagal panen sisan karena banjir tadi kan, malah istilahnya apa ya, dicoba ekonomi itu kemudian. Pas ibu berarti ayah jadi nih Jepara? Belum, masih di Purwodadi. Next, pas reformasi itu kan terjadi demonstrasi besar-besaran unjuk rasa, mahasiswa kan di demo, pirang-pirang demo menuntut Pak Harto untuk turun karena pas itu emang terakhir itu apa? Pas reformasi jadi krisis moneter. Terus pas itu demo dan kondisinya sangat rusuh sekali. Apakah saat itu tugas TNI atau Polri itu menangani kerusuhan itu sudah tepat atau belum? Kalau misalnya belum, seharusnya bagaimana menurut? Waktu itu tuh terjadi krisis tuh, uang itu sudah emosi semuanya. Jadi masyarakat sudah emosi membagi buta ya. TNI Polri tidak mencukupi dan aturan sudah perubahan, lalu Pak Harto mengundurkan diri, nggak jadi presiden, nggak paten, semua kan kacau, pikirannya down semua. Dari TNI Polri pun nggak ada instruksi yang begitu apa tembak di tempat atau gimana, kan nggak ada. Tapi kan waktu itu kan hukum ya lemah, waktu itu semua lemah, masyarakat membabi buta. Kalau konon kabarnya yang di Solo sana juga ada penjarahan, pembakaran semuanya. Jadi ya sudah lemah, pertokoan dijarah, yaitu hutan dijarah, sungguh mengerikan. Agak ngono, maksudnya aku pas demo itu kan rusuh. Tugas TNI atau Polri menangani kerusuhan itu loh, pas demo mahasiswa yang demo itu, polisi karo TNI kan mesti menangani turun tangan kan. Nah itu tugas ini dalam mengatasi kerusuhan itu sudah tepat apa belum? Sudah, namun karena emosi yang meninggi, mahasiswa pun sewap mati. Bahwa waktu itu kan banyak yang jadi pahlawan korban kan, sehingga ya itu semuanya pada membabi buta, bakar sama semua gerakan itu sangat menggebu-gebu. Allahu Akbar, semuanya rela mati sehingga pada saat itu ya nggak mungkin bisa untuk mengatasi, sudah wis zamannya lah, itu nggak bisa. Kalau masa itu sudah brutal ya, bukan hanya masa, mahasiswa pun juga sudah tekadnya seperti itu, siap mati untuk demi membela negara, ya saya kira nggak bisa dibendung lagi.
Itu kejadian, memang kejadian yang begitu bersejarah lah itu. Iya, kemudian emang demokrasi, emang demonya pas iku gak ono sing sangat ya wis lah. ya tidak bisa ngatasi karena sudah membabi buta, semuanya sudah apa namanya, kecewa dengan kepemerintahan ini 32 tahun Pak Harto. Kenapa setiap pemilu kok kena yang menang Golkar terus? Waktu itu kan hanya ada 3 partai, P3, PDI, dan Golkar. Seperti itu. Kenapa yang menang harus Golkar terus? Tapi bukannya Pak Harto iku calon tunggal. Enggak, ada saingannya. Setiap calon ya ada saingannya. Namun di situ kan karena yang mau dipilih adalah partai ini, ketika partai menang dan nanti DPR rapat yang dipilih mesti Pak Harto, partainya menyang Golkar. Gitu. Terus dari DPR itu kan memilih siapa. Kalau sekarang kan beda, pemilu kan langsung masyarakat yang memilih presidennya. Kalau dulu kan enggak, ya presiden dipilih oleh DPR, ditetapkan oleh MPR. Astagfirullah. Untuk ras mati lampu berarti. Terus pada saat demo itu kan ada mahasiswa yang meninggal, mati, hilang. Nah, menurut ayah, sing seharusnya tanggung jawab nih orang-orang hilang mati itu siapa? Ya bingung waktu itu ya, sing harus menjawab ya pemerintah seharusnya itu. Pemerintah Kenapa harus pemerintah? mau tanggung jawab gimana, bang? Pemerintahan Soeharto mengundurkan diri, terus waktu itu ya udah diganti, tapi ya pemerintahan kan sudah lemah sehingga ya bingung kabeh waktu itu. Segampangannya ya wes seperti itulah, jadi panik, semuanya lemah. Waktu itu dari polisi, TNI pun tidak berdaya. Kalau masa marah tidak bisa berdaya waktu itu. Demikian. Dia mahasiswa yang meninggal itu. Jadi yang bertanggung jawab harusnya pemerintah. Ya iyalah, negara kita kan negara hukum. Tapi kenapa? Karena saat itu ya pemerintahan ya seperti itu. Itulah kelemahan ya, termasuk makanya semua menjadi reformasi kan, yaitu banyaknya korban dan sebagainya lah. Ini akhirnya menjadilah reformasi ini, terus kemudian menjadi beta ya intinya ya ngono kuwi to. Jadi ya piye zamane geger itu peristiwa mesti ada. ngomong biasane dhewe kok Mesti ana korbane to, jenenge demone demo luar biasa ya. Dengan adanya korban itu maksudnya kan TNI Polri juga melerai mungkin dengan tembakan atau apa. Namun ya piye wis kadung rasa dibendung ya. Next. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan final question. Berarti menangi presiden niku Pak Soeharto berarti. Pak Soeharto. Sing pas masa jabatan sing periode ke? Ya itu kan periode kedua. Mulai kedua berarti 2, 3, 4, 5, 6 sampai. Nah, teko Pak Harto dan seterusnya sampai presiden sekarang. Presiden dulu sampai presiden sekarang. Maksudnya kayak tiap presiden yang pernah menjabat pasti kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Mesti setiap presiden punya. Menurut ayah, presiden yang terbaik di antara yang paling baik? Yo, semua tuh ada kekurangan dan kelebihan. Iya, aku sudah Namun bilang. Ya coro masyarakat bawah ya tetap Pak Jokowi, walaupun juga ada kelemahannya. Itu semuanya kan ada, manusia kan mesti ada kekurangan dan kelebihan. Kalau Pak Jokowi yang dirasakan masyarakat ini terutama kan infrastruktur, apa itu infrastruktur. Nah, jalan lah. Jadi jalan-jalan bisa dicor walaupun belum selesai, tapi kan setidaknya orang kampung yang pedalaman bisa merasakan
jalan aspal atau jalan tol, jalan yang dicor itu loh, beton itu. Namun belum selesai lah, ini sudah ganti presiden Pak Prabowo lah, ini nanti bisa berkelanjutan apa tidak, ini tanda tanya. Kalau Pak Jokowi itu kan ada program nasional buat jalan tol itu yang semuanya sopir mesti bersyukur ya, karena ada tol yang namanya tol cepat Surabaya Jawa Timur sampai Semarang, ini ada jalur tol. Waktu itu kan belum ada, waktu belum ada kan kasihan sopir, semuanya harus lewat bawah, lewat Pantura atau jalur selatan, sehingga lama perjalanan. Dulu ke Jakarta aja memakan waktu 12 jam, sekarang tol bisa 5 jam sudah nyampe, 4 jam 5 jam sudah sampai Jakarta karena ada tol. Demikian mono. Jadi yo seandainya presiden itu ada kelebihan dan kekurangan, namun cara hitung-hitungan ya, ini yang paling adalah Pak Jokowi, karena ada bantuan ke masyarakat, itulah yang dirasakan. Namun juga ada kelemahannya semua menjadi naik semua, sehingga harga-harganya kan melambung tinggi. Harga BBM terutama kan naik semua. Ketika BBM naik, lainnya juga naik gitu loh. Sebenarnya ya podo ya, waktu Pak Harto pun juga nggak ada bantuan seperti itu, tapi kan BBM murah, jadi pangan murah, sehingga perbelanjaan uang kan ya juga murah. Namun waktu itu jalannya belum baik, masih rusak dan sebagainya. Jadi perjalanan Jepara Purwodadi saja memakan waktu 3 jam, sedangkan sekarang 1 jam 15 sudah nyampe. Mono. Jadi nek Pak Jokowi iku apik menurut ayah karena ngkono Pak Jokowi unggul neng bagian pembangunan fasilitas umum, dan juga mungkin di covernya ada BPJS atau bantuan-bantuan yang lain yang mendapatkannya, walaupun tidak semua, tapi bisa masyarakat bisa teringankan, karena yang namanya BPJS itu sangat penting sekali kan. Orang sakit kalau zaman Pak Harto dulu harus jual tanah untuk berobat. Nah, sekarang kan ada BPJS yang masyarakat miskin yang bisa mendapatkannya kan bisa teringankan. Demikian. Pas masanya Pak Soeharto yang paling berkesan apa? Yang paling kayak wow. Pak Soeharto ini swadaya pangan, sehingga apa itu? Di situ menciptakannya waduk-waduk di Kedung Ombo Purwodadi, sehingga bisa pengairan ke sawah-sawah yang dulunya sawah 1 tahun hanya panen 1 kali. Ketika ada waduk yang dibuat Pak Harto, ini bisa panen setahun 3 kali. Itu ya manfaat dari Pak Harto. Presiden yang baru yang paling gemoy belum nampak, karena baru saja Pak Prabowo ini malah ini sudah dicabut dulu apa namanya BPJS ini, kabarnya di Nong Jeporo ini kan masyarakat sudah mulai menjerit. Nong Jeporo ini dulunya Pak Jokowi sebagian masyarakat kecil miskin dapat BPJS, sekarang dihapus, katanya infonya ini ada 20.000 dihapus. Ini juga masyarakat menjerit. Gue bahasa Jawa, gak apa-apa gue bahasa Jawa. Aku gak mudeng, malah bingung aku mencerna kata-kata. Ya wes ngene. Zaman saiki masyarakat sebagian ya yang kaya ya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Apalagi orang miskin Jeporo iki dicabut BPJS-nya, pengurangan BPJS ini ada 20.000 orang, sehingga semakin menderita ini. Ini baru beberapa bulan ini presiden ini sudah dampaknya sudah beda. Jadi masyarakat ini malah bingung, ada makan gratis atau apa. Mending nggak usah makan gratis, tapi fasilitas lain murah dan sebagainya, ini nggak usah makan gratis-gratisan, atau diberikan bantuan uang dan dimasak mbok dewi. Itu malah mengena. Itu makan gratis-gratis malah ribut itu. Mas mending dikai duit malah 1000 tah piro,
atau di belanjaan dewi kisahmu dewi itu malah enak. Sarannya siapa ini? Arane bapak nate. Susunya susu ikan. Untuk susu kan mudah, nek wong tua kan sing belanjake Susu kan ikan amis. itu. Ya mending dibelikan sendiri lah. Enggak ribet. Nah, demikian jelas cetha mengena sasaran. Demikian ngono. Pertanyaan paling akhir. Konsentrasi. Konsentrasi. Apabila anak tuyul kelas 6 SD Ngapur. Jangan tuyul kelas SD, nak kelas SD kan tak yo ora dadi tuyul ku penggene nyolong duit, nak dadi SD kan sekolah diajari kan ra nyolong duit. ono SDN 1 negeri tuyul itu. And that is the interview with my parents, especially with my daddy. He already feels sleepy, also me. Then I guess the time, I don't know, not the time is it. The time is 10 p.m. and it's rain outside, so the weather is really cold. The atmosphere is really cold. Bye bye.